Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau hidup itu seperti sebuah film, di mana kita menjadi tokoh utamanya dan juga punya cerita yang menarik untuk dibagikan ke semua orang? Kayak kisahku kali ini saat liburan ke Lombok. Bener-bener berasa kayak lagi di dalam film, di mana Lombok ini tuh merupakan salah satu daerah di Indonesia bagian tengah yang memiliki kebudayaan yang masih kental, masyarakatnya yang ramah, dan juga banyak sekali menyimpan keindahan alamnya. Jujur, aku sendiri anak desa yang bisa dibilang introvert banget nih, dan belum punya banyak pengalaman menjelajahi alam di Indonesia. Sangat tertarik untuk datang sekaligus belajar kebudayaan yang ada ke daerah Lombok dan mengenal beberapa wisata alam bersama tim dari Ompoy, One Village, One YouTuber. Dan inilah dia, Lombok. Hai Sobat Purbaku, kenalin, aku Andi. Kali ini aku mau cerita sedikit waktu aku liburan ke Lombok. Jadi gini, perjalananku ke Lombok tuh dimulai dari kota Solo nih. Dan jam 11 siang harus siap berangkat menaiki beberapa transportasi umum untuk pergi ke bandara di Yogyakarta. Rencananya aku ke Lombok tuh selama 3 hari. Dan kalau ditanya kenapa kok ke Lombok, jujur, aku tuh pingin banget lihat dan belajar secara langsung kebudayaan yang ada di sana. Dan juga beberapa tempat wisata yang katanya tuh epic banget nih. Saat ini ya perasaanku tuh campur aduk banget. Seneng, panik, takut, sekaligus bingung. Soalnya baru pertama kali ke Lombok, tapi excited banget gak sih? Soalnya aku tuh sama sekali nggak bisa ngebayangin nih seorang Andinosaurus yang introvert dan pemalu gini bisa ke Lombok loh. Perjalanan dari Jogja ke Lombok tuh ditempuh selama 1,5 jaman aja. Tapi di sini ada perbedaan waktu ya. Biasanya aku pakai WIB, sekarang pakai WITA. Beda 1 jam lebih cepat lah Sobat Purba. Jadi di Lombok ini ada salah satu desa nih Sobat Purba yang kebudayaannya masih sangat kental. Namanya Desa Adat Sade. Dan pagi-pagi banget nih, sekitar jam 7, kita harus bangun dan siap-siap berangkat dari penginapan. Ke tujuan yang pertama nih, naik mobil ke Desa Adat Sade. Sambil keliling-keliling, aku mau ceritain sedikit ya, kenapa di desa ini tuh spesial banget. Dan membuat seorang Andinosaurus tertarik ke Lombok nih. Jadi gini, Desa Adat Sade ini tuh masih melestarikan keunikan adat suku Sasak. Dan karena keunikannya itu, desa ini tuh menjadi salah satu destinasi yang wajib banget dikunjungi saat liburan ke Lombok. Terus untuk mata pencaharian orang Sade mayoritas memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Terutama di kalangan perempuannya, sudah diajarkan menenun sejak usia mereka 7 hingga 10 tahun. Selain itu, orang Sasak di Desa Sade percaya bahwa perempuan Sasak wajib menguasai keterampilan menenun sebelum menikah dan sudah dikatakan dewasa dan siap menikah kalau sudah terampil menenun. Tapi selain itu, ada lagi nih tradisinya yang unik mengenai pernikahan nih Sobat Purba. Jadi pemuda Sasak yang ingin menikah akan menculik calon mempelainya yang disebut dengan tradisi merari. Tapi sebenarnya ini tuh bukan benar-benar diculik. Namun tradisi ini tuh untuk membuktikan bahwa si mempelai prianya mempunyai jiwa yang pemberani dan mempunyai jiwa yang kesatria juga Sobat Purba. Terus dari tadi kalian juga lihat kan selama aku keliling di sini tuh bangunannya unik banget ya, bener-bener tradisional. Jadi di Desa Sade ini tuh ada 3 jenis bangunan. Ada balai bonter, rumah pribadi para pejabat desa, balai kodong, rumah untuk pasangan yang baru menikah atau orang tua yang ingin menghabiskan masa tuanya, dan balai tani, tempat tinggal untuk masyarakat umum. Selain kebudayaannya yang menarik untuk dipelajari, di Lombok ini tuh juga punya keindahan alamnya yang epic banget nih Sobat Purba. Sekarang aku mau ajakin ke beberapa tempat wisata alamnya ya di Lombok ini dan hal-hal yang bisa kalian lakuin di sana.
Jujur, sebagai anak rumahan yang jarang banget olahraga, lihat bukit yang tinggi kayak gini tuh agak berat sih awalnya. Tapi waktu aku coba maksa naik ke atas nih, ternyata nggak kayak yang aku kira. Justru nih, kalau kalian kesini aku saranin naik sampai atasnya ya, soalnya indah banget tahu. Selama di atas ini, kalian bisa banget nih santai-santai, foto-foto. Bahkan di puncaknya juga ada yang jualan kelapa muda nih. Pas banget kan, panas-panas gini beli kayak gini. Apalagi ditemenin view yang sebagus ini Sobat Purba. Oke lanjut, dari sana nggak terlalu jauh, kita lanjut pergi ke pantai, namanya Pantai Kuta. Tapi tunggu sebentar, Pantai Kuta yang ini tuh bukan yang ada di Bali. Iya, namanya tuh sama, tapi yang ini ada di Lombok. Pantai putih yang bersih, cuaca yang cerah, cocok banget buat jalan-jalan di pinggir pantai. Tapi cuma salah kostum aja nih. Harusnya pakai baju pantai yang santai, bukan kayak yang aku pakai ini. Tapi masih aman lah ya. Bener-bener indah ya Sobat Purba, pemandangan yang ada di Lombok ini. Tapi nggak cuma itu aja nih. Setelah ini, aku mau ajakin lagi kalian naik bukit. Jaraknya nggak jauh kok dari Pantai Kuta. Ceritanya mau nonton sunset. Dan di sini tuh lagi-lagi aku kagum banget nih sama view-nya. Nggak perlu capek-capek naik, kita udah bisa lihat pemandangan yang epic banget. Bahkan banyak spot yang bisa dilihat juga loh. Plus ada monyetnya juga nih di sini. Halo. Padahal baru aja aku menginjakan kaki di Lombok, tapi di hari pertama ini udah banyak banget dikasih pemandangan yang memanjakan mata. Aku bener-bener belum pernah ngeliat view bagus ini di hidupku. Luar biasa banget ya. Setuju gak sih? Di hari berikutnya, aku nggak cuma liburan sambil belajar aja. Tapi kalian tahu nggak sih, aku mau ke salah satu SD di Lombok, belajar jadi guru ceritanya. Dan akses waktu ke sini tuh luar biasa banget. Dan agak jauh juga dari perkotaan Sobat Purba. Tapi hal yang bikin aku terharu, campur seneng, adalah ketika melihat mereka menyambut kita datang ke sini. Terus juga mereka tuh semangat banget buat belajar sambil bermain. Kebetulan nih aku dapat kelas 6, mengajarkan tentang cita-cita dan profesi, sambil memperkenalkan ke mereka tentang profesi menjadi YouTuber nih. Pokoknya tuh seru banget. Buat adik-adik, semangat ya belajarnya. Semoga cita-cita kalian tercapai. Dan juga semoga kita bisa ketemu lagi ya di suatu saat nanti. Nggak terasa udah mau 3 hari nih di Lombok, Sobat Purba. Dan setelah mengajar, kita kali ini pindah dari Pulau Lombok ke Gili Trawangan, naik kapal. Gili Trawangan ini tuh unik banget tau Sobat Purba. Kalau kalian lihat, jadi di sini tuh bener-bener nggak ada kendaraan bermotor. Semua warganya, wisatawan yang datang, kebanyakan naik sepeda atau naik andong, atau Indonesianya sih kereta kuda. Dan sekarang saatnya kita keliling-keliling yuk naik sepeda di Gili Trawangan. Gak begitu lama, setelah keliling naik sepeda, kita berhenti nih di salah satu spot yang bagus banget buat nonton sunset. Cuaca yang cerah banget, view pantai dengan pasir putihnya, pas banget ya kan, santai-santai di pinggir gitu, dan nunggu sunset dateng. Hari terakhir di Lombok nih Sobat Purba. Tapi nggak cuma sampai di situ aja nih. Soalnya kita kan udah jauh-jauh sampai ke Lombok ya, ke Gili Trawangan. Nggak lengkap kalau kita nggak snorkeling. Makanya, ini pagi-pagi banget tuh kita memanfaatkan waktu yang ada sebelum pulang buat snorkeling. Bener-bener indah ya. Nggak cuma itu aja nih Sobat Purba, masih ada lagi kejutan lainnya. Ternyata di sini tuh ada danau di pulau kecil yang dikelilingi laut loh. Keren banget nggak sih? Plus aku juga ketemu sama penyu-penyu kecil gitu, gemes banget ya. Dan perjalananku selama di Lombok udah selesai. Semoga suatu saat bisa kesini lagi ya.
Kadang mencoba untuk keluar dari zona nyaman dan mulai yang baru tuh menurutku penting banget. Kayak yang aku bilang tadi, pengalaman ini tuh bener-bener kayak film. Yang membedakan, mungkin aku jadi sutradara, penulis, sekaligus aktornya. Dan jujur, merasakan pertama kalinya trip jauh kayak gini tuh mengubah pandanganku tentang dunia, terutama di Indonesia. Ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dan explore, padahal ini baru Lombok loh Sobat Purba. Kalau suatu saat aku dapat kesempatan untuk menjelajahi Indonesia lagi, yakin deh, aku nggak akan mikir dua kali, pasti bakal aku iyain. Dan aku juga bersyukur bisa merasakan pengalaman bareng teman-teman yang lainnya. Bener-bener 3 hari yang gak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Terima kasih banyak udah membuat mimpiku menjadi kenyataan. Dan bukan cuma sekedar film belaka. Sekali lagi, terima kasih.